Untuk fungsi kuadrat, kalian tuh harus hafal sifat-sifat dari A, B, C, sama D. Jadi kalau A-nya positif, gambarnya itu harus senyum ya. Kalau A-nya negatif, gambarnya harus cemberut ya. Itu sifat dari yang A. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Muardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif. Soal yang kakak bahas ada 3 soal. Langsung aja ya, kita bahas nomor 1. Ini nomor 1 ada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Mempunyai gambar di bawah ini nih. Maka ada berapakah pernyataan yang benar? Nah, sebelum kita itu mengecek gambar ini, kakak mau ngasih tahu nih kalau fungsi kuadratnya ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka a, b, dan c mempunyai sifat. Yang pertama, ini nilai a-nya dulu nih. Jadi kalau a-nya itu positif atau nilai a-nya itu lebih besar daripada 0, maka gambarnya senyum. Senyum seperti ini ya. Nah, kalau nilai a-nya itu negatif, gambarnya harus cemberut ya. Nah, terus yang kedua, nilai B ini selalu berkaitan sama si A. Jadi kalau A dan B-nya itu sama tanda, maka gambarnya lebih condong ke kiri. Di kiri sumbu Y. Ini ceritanya sumbu Y, maka gambarnya nanti harus lebih banyak di kiri. Ini di kiri kan lebih banyaknya. Kalau A dan B-nya itu beda tanda, maka gambarnya lebih cenderung ke kanan ya, lebih banyakkan di kanan. Kalau A dan B-nya beda tanda. Beda tanda itu maksudnya kalau A-nya negatif, B-nya positif, atau A-nya itu positif, B-nya negatif. Itu beda tanda ya. Nah, yang ketiga, sifat C. C ini berkaitan sama memotong sumbu Y di titik 0, C ya. Nah, ini sumbu Y. Nanti gambarnya itu misalkan seperti ini. Nah, ini adalah nilai C-nya nih ya. Nah, yang ketiga, D-nya. D itu adalah diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D itu ada 3 macam. D-nya lebih besar daripada 0. Nanti gambarnya itu memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau diskriminan itu kaitannya sama memotong sumbu X. Nah, yang kedua, D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka gambarnya menyinggung sumbu X ya, atau memotong 1 titik di sumbu X. Kalau D-nya lebih kecil daripada 0, gambarnya harus mengambang. Dia tidak memotong sumbu X. Ini misalkan sumbu X. Ini gambarnya mengambang seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Ini kedua-duanya mengambang atau tidak memotong sumbu X. Jadi ada 4 ciri-ciri dari fungsi kuadrat. A, B, C, dan D. D itu diskriminan. Nah, kita harus mengecek dengan aturan-aturan ini ya. Ini kan gambarnya senyum. Kalau gambarnya senyum berarti A-nya positif ya. Jadi A-nya itu positif. Nah, ini kan gambarnya lebih cenderung ke kanan. Ini sumbu Y. Jadi perutnya, ini perutnya ya, atau titik puncaknya itu ada di kanan sumbu Y. Kalau di kanan sumbu Y, ya berarti B-nya beda tanda. Karena A-nya positif, ya berarti B-nya negatif. Ingat ya, pokoknya kalau cenderung ke kanan, ya lebih banyak gambarnya di kanan, maka A dan B-nya itu beda tanda. Tadi A-nya positif, pasti B-nya negatif dong, gitu ya. Nah, C-nya yang ini nih. Ini kan memotong sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Nah, ini memotong sumbu X di 2 titik. Ini sumbu X di 2 titik. Kalau di 2 titik,
maka D lebih besar daripada 0. Jadi D-nya positif ya. Kita cek yang pertama. Yang pertama ini kalau ada A dikali B dikali C, bener nggak nih lebih kecil daripada 0? Positif dikali dengan negatif dikali dengan positif, hasilnya pasti negatif ya. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Ini pasti lebih kecil daripada 0. Yang kedua, B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan. Ingat ya, rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Apakah D-nya itu lebih besar daripada 0? Benar, karena memotong di 2 titik ya. Jadi pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, A-nya tadi positif ditambah dengan B-nya negatif ya. Lalu ditambah dengan C. C-nya itu positif. Ini kayaknya nggak nentu nih. Coba aja ya, kalau angka A-nya itu 5 ditambah dengan misalkan B-nya minus 7. Lalu ditambah dengan ini misalkan 8. Ini hasilnya 5 kurang 7 min 2. Min 2 ditambah 8 itu 6. Nah, coba kalau misalkan B-nya itu minusnya terlalu tinggi gitu. Misalkan ini 5 ditambah minus 15 ditambah dengan 8. Ini hasilnya minus kan? 5 kurang 15 min 10. Min 10 tambah 8 itu minus 2. Jadi kita nggak bisa nentuin nilai A tambah B tambah C. Jadi ini nggak bisa ditentukan. Jadi ini salah ya. Terus yang keempat, kalau ada A dibagi C, tadi A-nya itu positif dibagi dengan C. C-nya itu positif dikurang dengan B, B-nya itu negatif ya. Ini apakah lebih besar daripada 0? Positif dibagi positif, positif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Pasti kalau positif ditambah dengan positif, ya pasti hasilnya lebih besar daripada 0. Berarti pernyataan yang keempat benar. Ada 3 yang benar. Berarti jawabannya yang D. Kalian tuh harus hafal aturan-aturan ini ya, aturan dari fungsi kuadrat. Oke, ke soal nomor 2. Nomor 2, jika X adalah banyaknya cara memilih 7 soal dari 10 soal yang tersedia dan nomor bilangan prima kecuali 7 wajib dikerjakan, hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar adalah P-nya itu X, sedangkan Q-nya itu 7 kombinasi 4 ya. Ini C itu adalah kombinasi. Ini kalau ada soal-soal seperti ini masuknya ke bab kombinasi ya. Nah, jadi kamu itu disuruh ngerjain 7 soal dari 10 soal. Cuma bilangan prima kecuali 7 yaitu 2, 3 sama 5 ini wajib dikerjakan. Sebenarnya ada berapa soal sih Kak? Ya sebenarnya ada 10 dikurang dengan 3, ada 7 soal ya. Kombinasi soal yang dikerjakan itu ada 7 kan? Tapi 2, 3 sama 5 itu wajib. Ya sebenarnya tinggal 7 kurang 3 lagi yaitu 4. Nah jadi ini adalah nilai X-nya atau nilai P-nya ya. Nah ini adalah banyaknya cara mengerjakan 7 soal dari 10 soal dan bilangan prima kecuali 7 itu wajib dikerjakan ya. Nah nilai Q-nya sama dengan 7C4. Ini kan sama ya. Ya berarti P-nya sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Di sini ada bab matriks ya. Soal matriks ini kakak masukin ke dalam pengetahuan kuantitatif ya. Kemarin sosialisasi dari BP3 itu ada tuh yang keluar fungsi kuadrat. Kemungkinan juga dong matriks itu akan keluar ya. Kali aja ini keluar. Oke, kita kerjain. A sama dengan 2X, X min 1, 3, 2X min 1. Jika matriks A singular, nah matriks singular itu adalah matriks yang determinannya itu sama dengan 0. Untuk mencari determinan itu caranya tinggal kamu kali silang aja. 2X dikali dengan 2X min 1 dikurang dengan X min 1 dikali dengan 3, nanti hasilnya harus sama dengan 0. 2X dikali dengan 2X 4X kuadrat, 2X dikali dengan min 1 itu min 2X, min kali 3 min 3 dikali X itu min 3X, min ketemu 3 min 3 dikali min 1 itu plus 3 sama dengan 0. Jadi 4X kuadrat min 2X min 3X itu min 5X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Nah yang ditanya maka perkalian nilai X-nya adalah, kalau yang ditanya perkalian atau X1 kali X2, ini kita nggak perlu mencari nilai X1 dan X2 nya, pakai rumus saja. Rumusnya itu C dibagi dengan
A, nilai C-nya itu 3, sedangkan A-nya itu 4. Jadi jawabannya 3/4, yang C. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak. Kakak juga akan ngasih latihan soal yang kalian bisa kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.